Coba dipraktekkan, disimak videonya baik-baik, baru kemudian teman-teman peragakan di mesin fotokopinya langsung ya. Nah, ini sebetulnya memang ini rahasia perusahaan teman-teman ya. Saya merasa ada ketertarikan untuk membongkar saja ya, untuk menghindari dan mengantisipasi masalah-masalah itu jangan sampai terjadi, karena memang terus terang di beberapa tempat itu sudah banyak terjebak oleh masalah-masalah hasilnya itu berbayang ya, hasilnya itu berbayang. Nah, di sini saya tidak akan persoalankan masalah hasilnya berbayang, tapi sedikit saya akan menawarkan ke teman-teman itu adalah solusi untuk membuktikan kerusakannya CCD kah, laser kah, atau ada komponen-komponen lain yang menyebabkan hasil itu bergaris atau berbayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu teman-teman. Oke, di sini saya akan menjawab santai masalah yang seringkali dijumpai oleh para pengguna mesin fotokopi itu, baik itu mesin 6570 atau mesin 6000 ataupun mesin-mesin IRA ya. Baik itu mulai dari mesin speed kecilnya ataupun mesin-mesin yang speed besarnya teman-teman. Yang dikeluhkan itu masalah hasil bayang. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan ke teman-teman itu untuk membuktikan, karena ada beberapa laporan yang masuk ke saya bahwa dari informasi yang memperbaiki mesinnya itu diklaim bahwa ada kerusakan di masalah CCD. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya para buat pengguna mesin fotokopi. Itu tidak ada salahnya ketika ada yang mengklaim bahwa masalahnya ada masalah di bagian CCD. Tapi di video kali ini saya akan bongkar ke teman-teman semua, saya akan sampaikan ke teman-teman semua. Kita harus membuktikan dulu apakah betul kerusakan di CCD ataukah ada masalah-masalah lain. Nah, di sini saya bakalan bongkar-bongkar ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan ajang pertimbangan sama teman-teman untuk membuktikan langsung ya, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dialami oleh para pengguna fotokopi itu. Jangan sampai, karena kalau kita cerita harga CCD itu mahal kali kawannya ya, cukup menguras kantong lah. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe bagi yang baru berkunjung. Saya hitung sampai 5.000 juta. 1, 2, 3, 4, 5.000 juta. Thank you kawan. Oke. Nah, ini saya harap ke teman-teman coba betul-betul semua apa yang saya sampaikan di channel ini coba dipraktekkan, karena kebanyakan orang cuma nonton ya. Coba dipraktekkan, disimak videonya baik-baik, baru kemudian teman-teman peragakan di mesin fotokopinya langsung ya. Nah, ini sebetulnya memang ini rahasia perusahaan teman-teman ya. Ini sebetulnya rahasia-rahasia teknisi, rahasia saya lah selaku teknisi, siapapun teknisi, oknum-oknum teknisi teman-teman ya. Tapi di video kali ini saya merasa ada ketertarikan untuk membongkar saja ya, untuk menghindari dan mengantisipasi masalah-masalah itu jangan sampai terjadi, karena memang terus terang di beberapa tempat itu sudah banyak terjebak oleh masalah-masalah hasilnya itu berbayang ya, hasilnya itu berbayang. Nah, di sini saya tidak akan persoalankan masalah hasilnya berbayang, tapi sedikit saya akan menawarkan ke teman-teman itu adalah solusi untuk membuktikan kerusakannya CCD kah, laser kah, atau ada komponen-komponen lain yang menyebabkan hasil itu bergaris atau berbayang. Oke, jangan terlalu serius lah kawan ya. Ini saya sebetulnya sambil kerja kawan ini, dan sebentar saya bakalan bongkar juga masalah spare part ini. Nah, sebentar saya bakalan bongkar masalah background itu tidak hilang-hilang. Casnya sudah diganti, HVT-nya sudah diganti, kaca atas sudah diganti. Tapi nanti di video selanjutnya kawan ya, kita akan bongkar sama-sama kawan.
Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah, ini nggak ada kopinya kawan. Pertama adalah untuk membuktikan, teman-teman jangan motokopi biasa dulu. Ini saya nggak bisa langsung praktek langsung ke mesin kawannya, karena saya lagi di tempat mesin nggak ada yang ready ya. Apapun mesin kalian, apapun jenis mesin kalian ketika mengalami masalah ini, pertama teman-teman nyalain mesinnya dulu, otomatis nyalain mesinnya. Selanjutnya teman-teman itu harus, ntar dulu tuh kamera bunyi ya, gini aja lah. Nah, setelah mesin teman-teman menyala, coba teman-teman itu masuk program. Oke, mungkin kalau nggak salah ya, kalau nggak keliru teman-temannya, teman-teman masuk bintang 28 bintang, kemudian copier kawannya, copier. Selanjutnya teman-teman masuk, kalau nggak salah ya, kalau nggak keliru saya, soalnya saya nggak langsung lihat ke mesin. Coba option. Kalau nggak ada di option itu antara dua ya, antara option dengan function, Puncition teman-teman. Nah, nanti teman-teman di situ ada namanya history print, ya, history print atau test print ya. Nah, history print. Nah, teman-teman itu coba print fotokopi, cek. Nah, setelah hasilnya keluar, kalian bisa bedakan, kalian kasih samakan model jenis hurufnya ya, atau tulisan-tulisan itu. Teman-teman lihat secara seksama antara motokopi lewat kaca. Nah, ini kita kan gini, saya mau jelaskan dulu teman-teman. Kita ngopi print lewat dalam itu sebetulnya kita sama sekali tidak memfungsikan bagian-bagian atas, mulai dari lampu, scannernya maupun CCD-nya, itu kita tidak fungsikan. Ya, kita tidak fungsikan untuk mengkerucutkan masalah persoalan itu berbayang hitam atau bergaris hitam. Nah setelah teman-teman motokopi dan teman-teman perhatikan, ketika hasilnya itu sama, berbayang dan bergaris hitam, saya tidak katakan 100% di sini teman-temannya. Kalau 100% itu hanya milik Tuhan, tapi saya akan katakan di sini 90% itu teman-teman, kalau dia bergaris ya, sama hasilnya dengan cara pada saat kalian motokopi dengan tes print lewat dalam. Ketika hasilnya sama-sama ada bergaris hitam dan background hitam, itu masalahnya bukan di CCD. Bukan di CCD teman-teman. Ya, mudah-mudahan dipahami kawan ya. Saya minta maaf, sama sekali tidak ada maksud lain. Cuma saya akan memberikan pemahaman ke teman-teman, khususnya para pengguna mesin fotokopi ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Bang ketika hasilnya itu pada saat tes print itu tidak ada garis-garisnya? Tidak ada garis-garis hitamnya atau background hitamnya. Nah, ini sebetulnya kawan. Ketika teman-teman sudah melakukan tes print itu hasilnya lebih bagus, tidak ada yang dikeluhkan seperti garis-garis yang diponis oleh oknum teknisinya itu adalah kerusakannya CCD, itu positif. Saya pastikan 90% juga kawannya bahwa kerusakannya di CCD. Ketika tes printnya itu bagus ya, tes printnya bagus. Kalau motokopi dia bergaris-garis ya, bergaris-garis. Nah, berarti betul yang dikatakan oleh teknisi kalian itu masalahnya di CCD. Tapi harus dibuktikan dulu. Karena ketika kita berbicara panjang lebar sebetulnya teman-teman, ketika saya membahas masalah garis, banyak penyebabnya, banyak sekali penyebabnya teman-temannya. Cuma untuk lebih mengerucutkan supaya persoalannya cepat didapat, karena sebetulnya untuk menyikapi persoalan-persoalan di mesin fotokopi itu, sejauh ini yang saya pahami sebetulnya, bagaimana kita caranya secepat mungkin itu mencari masalahnya, bukan solusinya kawan, tapi kita mencari masalahnya dulu. Nah, solusinya itu adalah langkah-langkah untuk mengerucutkan supaya kita dapatkan titik objek
atau subjek, pelaku, ya. Objek itu kan korban, teman-teman, ya. Jadi subjeknya kita cari dulu, pelakunya ini yang mana, dari mana. Nah, ini yang rusak, tapi pelakunya yang mana? Tapi kita akan panjang lebar kalau membahas itu. Jadi intinya, teman-teman, ketika teman-teman itu diponis oleh bagian teknisinya bahwa kerusakannya di CCD karena garis-garis itu, garis-garis atau background hitam, saya saranin teman-teman itu periksa dulu, tes print. Kalau tes print itu bagus, positif 90%, kemungkinannya kerusakannya di CCD. Tapi ketika hasil tes printnya itu sama dengan kalian fotokopi, sudah, kalau saya katakan juga kemungkinan besar CCD-nya tidak ada masalah. Perlu pengecekan yang lain. Mungkin di pembahasan lain baru saya bahas. Oke, mungkin seperti itu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Silahkan komen. Kita bahas sharing bareng-bareng, khususnya buat teman-teman pengguna saja, pengguna mesin fotokopi, ya. Karena kalau dibilang master, minta maaf, karena saya juga proses belajar. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan sejauh ini, itu yang saya akan share ke teman-teman, khususnya para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman dukung terus channel ini. Mudah-mudahan tetap berkembang, dan pastinya di Rayuris lebih semangat lagi untuk nge-share ke kalian, ya. Saya tidak ada lagi istilahnya disimpan-simpan, kawan, ya. Semuanya bakalan saya share ke teman-teman itu sepanjang lagi itu masih ada manfaatnya buat kalian. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.